Film dimulai dengan dua agen MI7 yang sedang memeriksa berkas Johnny English. Salah satu dari mereka menyebut bahwa 5 tahun lalu Johnny adalah agen terbaik mereka, tetapi kemudian mengalami kegagalan hingga bola matanya keluar di Mozambik. Meskipun ada keraguan, mereka menyadari bahwa Johnny adalah satu-satunya orang yang bisa berhubungan dengan target mereka, sehingga mereka mulai mencari keberadaannya. 8 tahun setelah peristiwa di film pertama, Johnny English tinggal di Tibet untuk menebus kesalahannya atas kegagalan misi di Mozambik. Di sana ia menjalani pelatihan seni bela diri di bawah bimbingan seorang guru. Sang guru menasehatinya bahwa ia datang ke kuil untuk melupakan masa lalunya yang memalukan, tetapi perjalanan menuju hidup baru tidaklah mudah. Tujuan pelatihan di kuil tersebut adalah untuk memperkuat bagian yang lemah, membangun ketahanan fisik serta mental. Gurunya menegaskan bahwa pikiran harus menguasai tubuh dan bahwa seseorang dengan pikiran kuat dapat mengatasi penderitaan. Meskipun Johnny tidak lagi muda, sang guru mengingatkan bahwa usia membawa kebijaksanaan. Dengan pikiran yang cukup kuat, Johnny diyakini bisa kembali menjadi seorang prajurit. Suatu hari, Johnny bertanya kepada gurunya tentang takdirnya. Sang master mengklaim bahwa ia telah berkomunikasi dengan kekuatan yang lebih besar, lalu membuka laptopnya dan menyampaikan pesan dari MI7. Pesan tersebut memerintahkan Johnny untuk segera kembali ke London dengan penerbangan pertama. Johnny pun bertanya apakah ia sudah siap, tetapi sang guru menjawab dengan penuh keraguan. Johnny akhirnya berangkat ke London dan tiba di kantor MI7 yang kini telah mengalami perubahan besar dan dikenal sebagai intelijen Toshiba Inggris. Saat memasuki gedung, ia mendengar sistem otomatis menawarkan berbagai layanan, termasuk produk elektronik. Setelah melalui pemeriksaan keamanan, ia dipandu menuju ruangan pemimpin MI7 dengan kode nama Pegasus, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pamela Thornton. Pamela menyambut Johnny dan menyatakan bahwa ia telah lama menghilang tetapi tetap menjadi bahan pembicaraan di MI7, terutama terkait insiden di Mozambik. Ia menegaskan bahwa sebenarnya ia tidak ingin melihat Johnny kembali karena ia ingin membawa perubahan di dinas intelijen. Tapi karena situasi yang mendesak, kehadiran Johnny menjadi diperlukan. Saat berbincang, Johnny tanpa sengaja menjatuhkan kucing kesayangan Pegasus keluar jendela. Untuk menghindari kecurigaan, ia berpura-pura masih menggendong kucing tersebut. Namun tak lama kemudian, seorang wanita masuk ke ruangan sambil membawa kucing itu. Pegasus kemudian memperkenalkan wanita tersebut sebagai Kate Sumner, seorang psikolog perilaku di MI7. Kate menjelaskan bahwa tugasnya adalah membaca perilaku seseorang untuk mengungkap aspek psikologis yang tersembunyi. Johnny dengan gaya khasnya merespon dengan percaya diri dan menyatakan bahwa suatu saat mereka harus bekerja bersama agar Kate benar-benar mengenalnya. Well, we must get together sometime. Johnny menerima penjelasan dari Pegasus mengenai situasi yang tengah dihadapi. Pegasus menginformasikan bahwa mantan agen Titus Fisher telah menghubungi mereka dari Hong Kong dengan membawa informasi intelijen penting. Informasi tersebut berkaitan dengan rencana pembunuhan Perdana Menteri Tiongkok yang akan terjadi selama pembicaraan antara Inggris dan Tiongkok yang dijadwalkan berlangsung minggu depan. Pegasus menugaskan Johnny untuk pergi dan mendapatkan informasi yang dimiliki Fisher. Dengan penuh percaya diri, Johnny meyakinkan Pegasus bahwa ia dapat diandalkan dalam misi ini. Setelah memberikan arahan, Pegasus memberitahu Johnny bahwa agen One sudah menunggunya di lantai bawah untuk mengajaknya berkeliling. Di lantai bawah, Johnny melihat Simon atau agen One yang sedang berbicara santai tentang pengalamannya dalam sebuah misi. Simon bercerita bahwa ia pernah memanjat dinding dan meledakkan seluruh tempat. Lalu 1 jam kemudian duduk di bar dengan segelas anggur putih Rusia di tangannya. Johnny menyapanya dan Simon dengan antusias menyambutnya kembali. Mereka berbincang tentang pertemuan terakhir mereka 5 tahun 3 bulan dan 6 hari yang lalu, mengingat kembali insiden di Mozambik. Simon kemudian membawa Johnny ke ruang persenjataan MI7 yang disebutnya sebagai lemari mainan.
Di sana mereka bertemu Pat Quartermain, seorang ahli persenjataan yang kehilangan kaki saat menguji bom B6 dan kehilangan tangan akibat bom D10. Pat menunjukkan berbagai peralatan canggih, termasuk kursi rodanya yang memiliki kecepatan maksimum 60 mph atau sekitar 96,56 km per jam, dan dilengkapi dengan senjata tersembunyi. Saat berkeliling, Johnny dengan sengaja menekan tombol di sebuah laptop yang memicu peluncuran piringan disk ke objek di sekitarnya, yang membuat Page menegurnya. Kemudian, Page memperkenalkan mobil Rolls-Royce Phantom otomatis yang tahan peluru dan dilengkapi dengan aktivasi suara yang hanya mengenali suara Johnny. Activation recognizes only you. What you be taking to Hong Kong? Simon kemudian menunjukkan berbagai perlengkapan yang akan digunakan Johnny dalam misinya ke Hong Kong, termasuk satelit penerima, alat pencari jejak, dan permen karet berpeledak Semtex. Namun sebelum mereka dapat melanjutkan lebih jauh, Pegasus tiba untuk mengingatkan bahwa MI7 kini mengutamakan diplomasi dibandingkan penggunaan senjata. Pegasus kemudian memberitahu Johnny bahwa ia akan berangkat ke Hong Kong malam itu, di mana Fisher akan menghubunginya. Untuk memastikan semua prosedur dipatuhi, Pegasus mengutus agen Tucker untuk menemani Johnny dalam misinya. Johnny menanggapi dengan santai, menyatakan bahwa setidaknya sekarang ada seseorang yang bisa membawakan tasnya. Good to have somebody to carry the bag. Nothing stuck out of this service one. My watch. Crystal clear, but... Sebelum berpisah, Simon memberitahu Johnny bahwa ia akan pergi ke Swiss dan mengajaknya bertemu kembali setelah misi selesai. Johnny pun menyetujuinya dengan penuh antusiasme. Johnny dan Tucker, si agen junior, tiba di sebuah kasino di Macau untuk menjalankan misi mereka. Tucker merasa canggung karena belum berusia 21 tahun. Tetapi Johnny meyakinkannya untuk berperan sebagai agen rahasia sejati. Tanpa mereka sadari, seorang wanita tua dan seorang pria yang sebenarnya adalah pembunuh bayaran sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Sementara itu, Johnny menukarkan uangnya sebesar $10.000 untuk berjudi. Saat permainan berlangsung, Johnny mengingatkan Tucker untuk tetap waspada terhadap kontak yang dicari, seorang pria Cina berkacamata. Tucker segera menyadari bahwa beberapa orang di kasino itu mengenakan kacamata, membuat pencarian semakin sulit. Saat Johnny mendekati meja poker dan duduk di antara dua pria berkacamata, salah satu dari mereka menyapanya dengan ucapan samar, "Nenekmu sakit." Johnny yang terkejut menanggapi bahwa neneknya sudah meninggal, menandakan betapa parahnya kondisinya dulu. Tiba-tiba pria itu jatuh tersungkur di atas meja, meninggal di tempat. Tucker bertanya apakah pria tersebut sudah benar-benar mati, dan Johnny mengiyakan sambil memeriksa sesuatu yang tersisa di tangan pria itu, sebuah koin bertuliskan Konlon Paradise nomor 8. Petunjuk yang kemungkinan besar akan membawa mereka ke tahap berikutnya dalam misi ini. Johnny dan Tucker segera bergerak menuju hotel yang dimaksud dan langsung menuju kamar nomor 8. Di sana mereka bertemu dengan Titus Fisher, mantan agen CIA yang kini menjadi kontak mereka. Tapi tanpa mereka sadari, wanita tua yang sebelumnya mengawasi mereka juga ada di sana, menyamar sebagai petugas kebersihan. Johnny langsung meminta informasi, dan Fisher mengungkapkan bahwa dalang di balik rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina Xi Jinping adalah sebuah kelompok bayaran bernama Vortex, sebuah jaringan pembunuh bayaran kelas dunia. Johnny yang belum pernah mendengar nama itu mendesak Fisher untuk memberikan bukti yang lebih konkret. Fisher kemudian menunjukkan sebuah kunci yang tergantung di kalungnya. Ia menjelaskan bahwa kunci itu adalah salah satu dari 3 kunci yang jika digunakan bersama bisa membuka akses rahasia yang penting bagi Vortex. Tanpa kunci-kunci ini, Vortex akan kehilangan kekuatannya. Namun situasi tiba-tiba berubah tegang saat Fisher mengungkapkan bahwa Vortex sebenarnya terdiri dari mereka bertiga, sesuatu yang Johnny sulit percaya. Johnny mengejek Fisher, meragukan bahwa tak mungkin Fisher bisa menjadi seorang pembunuh bayaran dan menganggapnya hanya tahu nama Vortex dari label deterjen. Sementara mereka berbicara, wanita tua yang menyamar sebagai petugas kebersihan mulai merakit alat penyedot debunya menjadi sebuah senapan sniper dan membidik ke arah Fisher. Di sisi lain, Tucker yang sedang menelpon ibunya secara tidak sengaja melihat aksi si wanita tua dan langsung menyadari bahaya. Panik, ia segera menghentikan teleponnya dan berlari ke kamar Johnny untuk memperingatkan mereka. Namun terlambat, tembakan dilepaskan dan Fisher terkena peluru dari belakang. Tucker yang baru saja tiba hanya sempat berseru, "Pak, ada seseorang," sebelum Johnny langsung mengambil tindakan. Ia malah membantu wanita tua itu masuk ke dalam lift untuk melindunginya.
Tetapi saat itulah ia melihat selongsong peluru di dalam penyedot debu. Johnny segera menyadari bahwa wanita itu adalah penembak jitu. Tetapi sebelum ia bisa bereaksi, tiba-tiba Tucker langsung mengejarnya melalui tangga. Sementara Johnny yang masih mengalami gangguan penglihatan menggunakan teknik latihannya di Tibet untuk mempercepat pemulihannya. Saat ia kembali fokus, ia melihat seorang pria yang sebelumnya juga mengawasi mereka sedang mengambil kalung dengan kunci milik Fisher dan melarikan diri. Johnny berhasil memojokkan pria itu, tetapi sebelum ia bisa menunjukkan temuannya kepada Tucker, pria itu berhasil melompati mereka dan kabur dari hotel. Tanpa membuang waktu, Johnny memberi perintah, "Kau pergi ke jalan raya, aku akan ke atap." Mereka pun berpencar memulai pengejaran. Dan benar saja pria itu berada di atas gedung. Johnny dengan cepat mengejarnya, yang terlihat melompati berbagai rintangan tanpa kesulitan. Menyadari bahwa dirinya tak bisa menyaingi kelincahan lawannya, Johnny teringat kata-kata gurunya tentang bagaimana usia mendatangkan kebijaksanaan. Dengan strategi yang tepat, ia berhasil menyesuaikan gerakannya dan hampir menangkap pria tersebut. Namun lawannya tiba-tiba melompat ke bangunan sebelah dengan lincah, membuat Johnny hampir kehilangan jejaknya. Ia kemudian melihat sebuah lift pekerja bangunan di dekatnya dan segera menggunakannya untuk turun dengan cepat. Tak butuh waktu lama Johnny berhasil memojokkan pria itu lagi dan menodongnya dengan pistol. Pria tersebut tampak pasrah dan perlahan menyerahkan kalung milik Fisher. Tapi di detik terakhir ia melemparkan kalung itu ke udara untuk mengalihkan perhatian Johnny agar punya kesempatan untuk kabur, menuruni scaffolding bambu di sisi gedung dengan cepat. Johnny tetap tenang dan memilih turun menggunakan lift. Namun begitu mencapai tanah, ia melihat pria tersebut telah melompat ke sebuah perahu karet dan mulai melarikan diri. Tidak ingin kehilangan jejaknya, Johnny segera mengambil alih sebuah kapal pesiar yang ada di dekatnya dan mengejar pria itu. Sementara Johnny mengemudikan kapal, Tucker berusaha menenangkan para penumpang dengan membagikan leaflet keselamatan, seolah-olah mereka sedang dalam penerbangan. Dengan kapal yang lebih cepat, Johnny berhasil menyusul perahu karet lawannya. Dia lalu mengeluarkan kamera kecil yang ternyata merupakan senjata rahasia dan menembakkan proyektil kecil ke arah perahu, membuat pria itu terpaksa melompat ke air. Tanpa membuang waktu, Johnny segera menghampirinya. Pria yang hampir saja tenggelam itu ditantang berkelahi oleh Johnny. Pria itu berusaha melawan, tapi Johnny yang lebih berpengalaman dengan mudah melumpuhkannya. Beberapa saat kemudian, beberapa rekan pria itu datang untuk mengeroyok Johnny. Tapi dengan keahlian bela dirinya, Johnny berhasil menghadapi mereka satu persatu. Dalam hitungan detik, semua musuh telah tumbang, menyisakan hanya pria pertama yang kini tampak ketakutan. Dengan satu serangan terakhir, Johnny akhirnya melumpuhkan pria itu sepenuhnya dan mengambil kembali kalung milik Fisher. Di dalam penerbangan kembali ke Inggris, Johnny duduk santai menikmati perjalanannya sambil memesan segelas champagne tambahan. Meski begitu, Tucker tetap fokus menyelesaikan laporan misi mereka, menolak ajakan Johnny untuk bersantai sejenak. Dengan gaya khasnya, Johnny mencoba meyakinkan rekannya agar belajar menikmati kesuksesan setelah kerja keras. Tetapi Tucker tetap pada pendiriannya, mengingatkan bahwa Pegasus ingin bertemu mereka segera setelah tiba di tujuan. Di sisi lain kabin, seorang pramugari terlihat disekap oleh seseorang yang tidak dikenal. Johnny yang merasa percaya diri bahwa ancaman dari Vortex telah berakhir, berbicara kepada Tucker mengenai insiden di Mozambik yang selama ini menghantuinya. Selama bertahun-tahun, ia merasa bahwa kejadian tersebut adalah kesalahannya. Tetapi kini ia menyadari bahwa tanggung jawabnya hanya separuh dari apa yang ia kira. Tucker yang penasaran bertanya apa yang sebenarnya terjadi di Mozambik, tetapi sebelum Johnny bisa menjawab, gangguan lain muncul. Pria misterius tadi kini menyamar sebagai pramugara mendekati mereka dan menawarkan untuk menyimpan barang bawaan Johnny di kompartemen atas, yang dengan santai disetujui oleh Johnny. Namun, Tucker segera menyadari sesuatu yang aneh. Ia melihat nama yang tertera di jas pria tersebut dan menyadari ada yang tidak beres. Dengan cepat, ia memperingatkan Johnny bahwa pria itu bukan Susan, sebagaimana yang tertulis di lencananya.
Johnny dengan kepercayaan dirinya yang khas menanggapi dengan nada ringan, berargumen bahwa Tucker bukan seorang ahli bahasa. Ia menyebutkan bahwa nama itu mungkin bukan Susan, melainkan Sosan. Kemungkinan berasal dari wilayah Shinsu, kecuali jika ia salah besar. Johnny pun mengucapkan terima kasih kepada Sosan. Setelah kembali dari misi mereka, Johnny dan Tucker segera menghadap Pegasus di sebuah ruangan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Luar Negeri. Suasana pertemuan terasa serius, terutama karena Perdana Menteri sangat memperhatikan perkembangan situasi ini. Pak Sekretaris Luar Negeri langsung meminta laporan dari Johnny, berharap ia membawa sesuatu yang berguna. Dengan penuh keyakinan, Johnny mengungkapkan bahwa ada rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri Cina yang didalangi oleh kelompok pembunuh kejam bernama Vortex. Pernyataan itu langsung mengejutkan pejabat yang hadir di ruangan. Namun, Johnny dengan bangga meyakinkan mereka bahwa bahaya telah berhasil dicegah. Ia kemudian membuka kopernya, bermaksud memperlihatkan bukti keberhasilannya. Tetapi alih-alih menunjukkan kunci yang berhasil direbutnya, semua orang malah terdiam saat melihat koper itu kosong. Tucker dan Pegasus menatap Johnny dengan penuh kebingungan. Sementara Johnny berusaha meyakinkan mereka bahwa terkadang hal kecil bisa membawa masalah besar, seperti batu kerikil yang digunakan David untuk mengalahkan Goliat. Tetapi akhirnya kesadaran menghantamnya. Nama yang selama ini ia anggap hanya kesalahan ejaan ternyata adalah kunci dari masalah ini. Sosan gumamnya sebelum mengoreksi Susan. Pramugara palsu itu telah mencuri kunci sebelum ia menyadarinya. Susan. Sementara itu, di tempat lain, Sosan menyerahkan kunci tersebut kepada seorang pria bernama Slater, salah satu anggota Vortex. Di dalam mobilnya, Slater berbicara dengan seseorang yang misterius melalui telepon melaporkan kalau mereka sudah mendapatkan kuncinya. Namun, Fisher sempat berbicara kepada Johnny. Slater pun diperintahkan untuk segera menghabisi Johnny. Ia lalu menutup teleponnya dan menoleh ke kursi belakang di mana duduk dengan tenang adalah wanita tua yang sebelumnya membunuh Fisher. Izzy, darling. Come on, let's go. Saat Sekretaris Luar Negeri bersiap meninggalkan ruangan Pegasus, ia dengan nada serius menyampaikan bahwa jika Johnny berhasil menemukan kuncinya, ia harus segera menghubunginya. Pegasus pun meminta maaf karena belum bisa memberikan kontribusi lebih banyak dalam masalah ini. Setelah insiden yang memalukan itu, Johnny tiba-tiba melihat seseorang menggunakan penghisap debu dan langsung mengira bahwa itu adalah nenek tua pembunuh Fisher. Dengan penuh keyakinan ia berteriak bahwa telah menangkap pelaku dan bergegas menyerangnya. Tapi Pegasus dengan wajah terkejut segera menghentikannya dan mengungkapkan bahwa wanita yang diserang Johnny adalah ibunya. She's my mother. Johnny yang masih kebingungan mencoba membela dirinya dengan bertanya apakah ada kemungkinan ibu Pegasus juga seorang pembunuh bayaran. Pegasus segera menenangkan ibunya dan menawarkan segelas teh untuk menghilangkan ketegangan. Sadar akan kesalahannya, Johnny pun meminta maaf kepada Pegasus. Namun Pegasus menegaskan bahwa permintaan maaf itu harus ditujukan langsung kepada ibunya. Dengan rasa bersalah, Johnny masuk ke dapur untuk meminta maaf secara langsung. Ia berusaha menjelaskan bahwa insiden itu hanyalah kesalahan identitas. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sosok di hadapannya justru melemparkan pisau ke arahnya. Terkejut, Johnny menyadari bahwa wanita itu bukan ibunda Pegasus, melainkan nenek tua yang selama ini mereka cari. Ia segera berteriak kepada Tucker bahwa mereka akhirnya menemukan si pembunuh dari Hong Kong. Tanpa ragu, Johnny langsung menyerang wanita itu, meyakini bahwa ia adalah bagian dari Vortex. Saat Johnny akhirnya berhasil menjatuhkan wanita itu dan dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa ia telah menangkap anggota Vortex, suasana berubah drastis ketika Johnny menyadari kalau ia kembali menyerang ibu Pegasus. Kemarahan Pegasus memuncak. Ia menegur Johnny karena telah mempermalukannya di hadapan Sekretaris Luar Negeri, kehilangan jejak Vortex dan kini malah mencoba membunuh ibunya untuk kedua kalinya. Namun di tengah ketegangan, Johnny justru membawa informasi baru. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa mereka telah menemukan petunjuk penting bahwa Vortex berada di Mozambik dan merekalah yang bertanggung jawab atas kematian Presiden Chambal dengan menyabotase misi Johnny waktu itu. Pegasus menatap Johnny dengan tajam sebelum akhirnya menjawab dengan nada dingin, "Tidak, kaulah yang bertanggung jawab atas kematian Presiden Chambal." Setelah insiden yang memalukan itu, Kate menghampiri Johnny dengan ekspresi penuh ketertarikan.
Cat lalu mengamati cara Johnny berbicara kepada Pegasus sebelumnya. Dengan analisis tajam, ia menjelaskan bahwa saat Johnny mengungkapkan informasi tersebut, ia menunjukkan 4 indikator klasik dari seseorang yang benar-benar menyatakan kebenaran. Di markas MI7, Cat Sumner memperkenalkan Johnny pada sistem pengkodean raut wajah. Dengan kamera berkecepatan tinggi, sistem ini mampu mendeteksi kebocoran emosional sekecil apapun. Sesuatu yang menurut Johnny tidak mungkin terjadi pada dirinya sebagai agen terlatih. Namun Cat tetap bersikeras membawanya kembali ke peristiwa di Mozambik menggunakan hipnosis. Yakin bahwa Johnny mungkin telah melihat sesuatu yang dapat membantu mengungkap jaringan Vortex. Meski awalnya skeptis, Johnny akhirnya tanpa sadar sudah berhasil masuk ke alam bawah sadarnya setelah Cat menjentikan jarinya. Dalam keadaan terhipnotis, Johnny kembali ke hari pelantikan Presiden Chambal, di mana ia bertugas sebagai kepala keamanan. Ia mengingat seorang wanita cantik yang memperingatkan bahwa sumber listrik cadangan telah dimatikan. Tetapi sebelum sempat bertindak, ia justru tergoda untuk bersantai di jacuzzi bersama wanita tersebut. Sementara Johnny asik menikmati jacuzzi, suara tembakan terdengar, namun ia dengan santai mengiranya sebagai kembang api perayaan. Cat yang membimbing hipnosis segera mengintervensi, menyuruh Johnny untuk kembali fokus sebelum momen jacuzzi. Saat pikirannya menelusuri ulang kejadian, Johnny akhirnya mengingat sesuatu yang penting. Ia melihat Fisher di teras bersama 2 orang lainnya. Ketiga anggota Vortex ternyata ada di sana pada hari itu. Dan dari ingatannya, ia dapat mengidentifikasi salah satu dari mereka, yaitu Artem Karlenko. Keesokan harinya di markas Pegasus, sebuah pertemuan penting dipimpin untuk membahas misi yang akan dijalankan. Pegasus menjelaskan detail misi kepada anggotanya, sementara Tucker dan Johnny mendengarkan dari dalam mobil Royce mereka yang sedang dalam perjalanan. Pegasus mengungkapkan bahwa Artem Karlenko adalah seorang agen ganda yang pernah direkrut oleh MI7 di Moskow. Namun karena kebiasaannya membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya, ia akhirnya dipensiunkan. 5 tahun sebelumnya, Karlenko muncul kembali dengan identitas baru sebagai Sergei Pudovkin, seorang pria kaya yang menjadi anggota eksklusif klub golf Oakwood. Tucker menginformasikan bahwa Karlenko sedang bertanding dalam sebuah kompetisi, dan agar bisa mendekatinya, Johnny harus menyamar sebagai Peter Adams. Pegasus menegaskan bahwa jika Karlenko adalah bagian dari organisasi Vortex, maka ia harus dibawa dalam keadaan hidup. Setibanya di klub golf, Johnny menemui Karlenko yang kini dikenal sebagai Pudovkin. Saat perkenalan, Johnny sempat keliru dalam menyebut nama lawan bicaranya, namun segera memperbaikinya. Adams. Karlenko pun memperhatikan mobil Rolls Royce Johnny dan memberikan komentar, yang kemudian ditanggapi dengan santai oleh Johnny. Mobil tersebut, yang dikendalikan secara otomatis, terus mengikuti Johnny dari belakang. Dalam perjalanan menuju lapangan golf, Karlenko mulai menanyakan latar belakang bisnis Johnny sebagai Peter Adams. Johnny sempat terdiam dan melakukan kesalahan kecil dalam merespon, namun ia dengan cepat kembali mengendalikan situasi. Saat pembicaraan berlanjut, Johnny tiba-tiba berhenti melangkah karena merasa ada sesuatu yang terlupakan. Meskipun ia sebenarnya hanya berniat untuk menyuruh mobilnya berhenti tanpa menimbulkan kecurigaan. Di lapangan golf, Tucker menawarkan sarung tangan kepada Johnny. Namun Johnny dengan percaya diri menolak, menyatakan bahwa meskipun ia tidak tahu banyak tentang golf, ia tahu bagaimana cara memegang tongkatnya. Namun setelah pukulan pertamanya, tongkat itu terlepas dari tangannya dan jatuh. Beruntung Tucker berhasil menangkapnya. Di kejauhan, si nenek tua kembali muncul, mengamati situasi dengan seksama. Sementara itu, Johnny mulai berbicara dengan Karlenko dan bertanya dalam jaringan bisnis mana ia terlibat. Karlenko menjawab bahwa ia menginvestasikan uangnya dalam bisnis kebersihan. Johnny mengklaim bahwa ia dan temannya Titus Fisher juga memiliki saham di bidang tersebut. Lalu menanyakan apakah Karlenko sudah bertemu kembali dengan Fisher. Karlenko memperingatkan Johnny agar tidak terlibat lebih jauh dalam urusan ini, karena sekali masuk akan sulit untuk keluar. Johnny mencoba mengingat peringatan tersebut, meskipun ia tetap salah menyebut nama lawan bicaranya. Dengan santai Karlenko mengoreksi namanya, lalu mempersilahkan Johnny untuk melanjutkan permainan. Permainan pun terus berlanjut. Johnny kemudian berbicara lagi tentang Fisher dan menyebut bahwa pembersih sejati ada di mana-mana. Karlenko menambahkan bahwa mereka tidak mengambil banyak, hanya sebuah kunci. Dari kejauhan, si nenek tua yang sejak tadi mengamati mereka tiba-tiba mengambil stick golfnya, yang ternyata adalah senjata tersembunyi, dan mulai membidik ke arah Johnny. Di saat yang sama, dalam bahasa Rusia,
Karlenko memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Johnny. Namun sebelum mereka sempat bertindak, nenek tua tersebut mengalihkan bidikannya dan justru menembak anak buah Karlenko. Setelah itu, ia menembak Karlenko sendiri sebelum segera meninggalkan tempat kejadian. Johnny dan Tucker segera menyadari adanya tembakan dan mulai mencari sumbernya. Tucker melihat seseorang di balik pepohonan. Dalam keadaan genting, Johnny menyadari bahwa Karlenko dalam kondisi sekarat. Ia merasa bahwa Karlenko tidak boleh mati karena masih menyimpan informasi penting. Dengan cepat, Johnny dan Tucker mengangkat tubuh Karlenko ke dalam helikopter. Tucker yang ragu dengan kemampuan Johnny bertanya apakah ia tahu cara menerbangkan helikopter. Dengan percaya diri, Johnny menjawab bahwa itu adalah bagian dari pelatihan dasarnya dan menyamakannya dengan mengendarai sepeda. It's just like run. It's all coming back to me. Namun situasi semakin memburuk ketika tiba-tiba nenek tua yang sebelumnya muncul mulai menembaki helikopter mereka dengan senjata berat. Johnny segera menghubungi menara kontrol dan melaporkan bahwa mereka adalah helikopter Hotel Golf Sulu Sulu Tango, membawa korban luka dan meminta petunjuk menuju rumah sakit terdekat. Tapi sistem navigasi mereka telah rusak akibat serangan, sehingga mereka kehilangan koordinat lokasi mereka. Dengan cepat mereka memperkirakan posisi mereka berada di Runstock. Saat menara kontrol menanyakan ketinggian mereka, Johnny dengan santai menjawab bahwa mereka berada di ketinggian sekitar 18 inci, yang langsung membuat komunikasi mereka terputus. Hello? Hello? Dalam kebingungan, Johnny memutuskan untuk mengikuti jalan raya dan menemukan petunjuk ke rumah sakit di Dingham. Ia terbang rendah mengikuti arah jalan, sementara Tucker berusaha menjaga kondisi Karlenko. Tucker menyadari bahwa Karlenko semakin lemah dan berkata bahwa mereka mungkin telah kehilangannya. Tapi Johnny bersikeras bahwa mereka tidak boleh membiarkan Karlenko mati karena ia adalah satu-satunya petunjuk mereka. Dalam upaya terakhir untuk menyadarkan Karlenko, Tucker mulai menyanyikan lagu dengan harapan membangkitkan semangatnya. Tapi kondisinya semakin memburuk. Tiba-tiba Tucker melihat ambulans di jalan raya dan mengusulkan agar mereka mengikutinya. Johnny segera mengambil keputusan untuk mendaratkan helikopter di atas ambulans yang sedang menuju rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, nyawa Karlenko tampak sulit untuk diselamatkan dan Johnny terus berusaha membuatnya tetap sadar. Johnny lalu memeriksa saku celana Karlenko dan menemukan kunci kedua yang selama ini mereka cari. Dengan sisa tenaganya, Karlenko mengucapkan kata-kata terakhirnya, mengungkapkan bahwa Vortex adalah KGB, CIA, dan MI7, sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Johnny terkejut saat mengetahui ada pengkhianat di MI7. Tucker dengan serius menyebut adanya mall istilah spionase untuk mata-mata ganda, tetapi Johnny salah paham dan mengira sebagai Vol, hewan sejenis tikus atau cemurut. Tucker berusaha meluruskan namun Johnny justru bersikeras soal keberadaan Vol. Kesalahpahaman adalah karakter Johnny yang menegaskan ketidakcakapannya sebagai agen, meski ia tetap percaya diri dengan analisanya yang absurd. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Tucker menerima pesan di ponselnya dari Pegasus. Pesan tersebut mengabarkan bahwa akan ada pertemuan di markas MI7 bersama Perdana Menteri. Di markas, pertemuan dengan Perdana Menteri berlangsung, di mana Cat Sumner memberikan penjelasan mengenai temuannya. Ia menunjukkan perbedaan yang terlihat di bawah mata sebelah kiri Xiang Ping, yang diyakini memiliki makna penting. Perdana Menteri mengapresiasi temuannya dan menyatakan bahwa jika pembicaraan dengan pihak terkait berlanjut, ia ingin Cat ikut serta dalam diskusi tersebut. Sementara itu, Johnny tiba di ruangan pertemuan dan menyapa semua orang dengan santai. Ia bertanya kapan Perdana Menteri akan hadir, tanpa menyadari bahwa orang yang duduk di sebelahnya adalah Perdana Menteri sendiri. Ketika Perdana Menteri mengoreksi pernyataannya, Johnny tetap bersikap tidak serius. Saat pertemuan berlangsung, ia justru tampak asyik menekan tombol di kursinya, membuat kursinya bergerak naik dan turun hingga rapat selesai. Perdana Menteri kemudian menjelaskan bahwa pembicaraan dengan Cina memiliki kepentingan strategis. Beberapa kelompok di Asia Tenggara diketahui diam-diam mengembangkan senjata nuklir, sehingga dukungan dari Cina menjadi sangat krusial. Cina sebelumnya tidak terlalu peduli dengan isu ini, tetapi Perdana Menteri percaya bahwa Xiang Ping dapat menjadi sosok yang membantu menstabilkan situasi. Dengan sikapnya yang pro-barat, Xiang Ping menawarkan peluang diplomasi.
Namun negosiasi hanya bisa berlanjut jika keamanannya dapat dijamin. Dalam diskusi yang berlangsung, Simon mengusulkan bahwa Swiss dapat meminjamkan benteng Le Bastion, sebuah fasilitas pemerintah yang terletak di pegunungan Alpen. Page menambahkan bahwa benteng tersebut merupakan contoh arsitektur yang luar biasa, berada di lokasi strategis dengan perlindungan yang cukup kuat untuk menahan serangan. Perdana Menteri menyetujui rencana ini sehingga pembicaraan dengan Cina dapat terus berlanjut. Perdana Menteri kemudian menginstruksikan Pamela alias Pegasus untuk mempersiapkan diri, termasuk memperlancar bahasa Mandarinnya, karena ia ingin Pegasus hadir dalam ruangan selama negosiasi. Ia juga meminta agar Pegasus menugaskan orang terbaiknya untuk memastikan keamanan pertemuan tersebut. Pegasus menyatakan kesiapannya untuk menjalankan perintah itu. Selanjutnya, Perdana Menteri menanyakan perkembangan investigasi terhadap kelompok Vortex. Pegasus mengalihkan pertanyaan tersebut kepada Johnny, yang kemudian menjelaskan bahwa Vortex terdiri dari 3 orang. Mendiang Fisher merupakan anggota pertama yang mereka ketahui, sementara Karlenko adalah yang kedua. Sayangnya Karlenko telah terbunuh pada hari itu atas perintah anggota ketiga yang identitasnya masih belum diketahui. Pegasus mendesak Johnny untuk segera menemukan petunjuk yang lebih konkret, karena waktu mereka semakin terbatas. Johnny mengakui bahwa ia memiliki petunjuk tetapi membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengungkap kebenaran. Namun Pegasus menegaskan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu dan harus segera mengetahui identitas anggota ketiga Vortex. Johnny akhirnya meminta tenggat waktu selama 24 jam untuk menyelesaikan misinya. Johnny pergi ke sebuah restoran untuk berbicara dengan Simon. Saat bertemu, Johnny langsung mengeluarkan dan menunjukkan kunci yang didapatnya dari Karlenko, lalu bertanya apakah Simon mengetahui sesuatu tentang kunci tersebut. Simon hanya menjawab bahwa kunci itu tampak seperti kunci biasa. Johnny menjelaskan bahwa Karlenko dan Fisher masing-masing memiliki satu kunci, dan keduanya terbunuh karena memilikinya. Simon menawarkan diri untuk membawa kunci itu ke timnya di laboratorium agar bisa diperiksa lebih lanjut. Johnny kemudian mengungkapkan bahwa Karlenko memberitahunya bahwa orang ketiga dalam organisasi Vortex berada di MI7. Simon yang duduk di seberang meja mempertanyakan apakah Johnny benar-benar mempercayai informasi tersebut. Tanpa sepengetahuan Johnny, Simon mengeluarkan pistol di bawah meja dan bersiap menembak jika Johnny mengarahkan tuduhan kepadanya. Johnny tetap dengan wajah misteriusnya dan menyatakan bahwa ia ingin bertanya secara langsung apakah Simon memiliki dugaan siapa orang ketiga itu. Simon merespon dengan bercanda, seolah-olah Johnny sedang menuduhnya. Padahal memang Simonlah sebenarnya orang ketiga itu. Di tengah percakapan mereka, Johnny menerima pesan dari Tucker dan meminta izin sebentar untuk pergi. Johnny kemudian menemui Tucker di toilet restoran. Tucker dengan segera memberitahunya bahwa orang ketiga dari Vortex adalah Simon Ambrose. Johnny meragukan informasi tersebut, mengingat bahwa ia sedang makan malam bersama Simon. Tapi Tucker dengan tegas menyatakan bahwa ia telah menemukan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Simon. Tak lama kemudian Simon masuk ke dalam toilet dan Tucker langsung menodongnya dengan pistol, memintanya untuk menyerah. Simon tetap tenang dan berusaha membela dirinya. Tucker lalu menunjukkan sebuah foto di ponselnya yang menunjukkan Simon bersama Karlenko di Mosambik yang diambilnya dari data komputer Karlenko. Johnny yang masih tidak sepenuhnya yakin mencoba menengahi situasi. I have trouble myself. Setelah pria tersebut pergi, Tucker kembali menodongkan pistolnya ke Simon mendesaknya untuk mengaku. Johnny yang masih belum sepenuhnya percaya, menganggap situasi ini sebagai sesuatu yang berlebihan dan memilih untuk tidak langsung mempercayai Tucker. Simon akhirnya mengakui bahwa ia memang pernah berada di Mosambik, tetapi ia mengklaim bahwa kehadirannya di sana adalah karena perintah Page Quatermain. Johnny terkejut mendengar nama itu dan mulai mempertanyakan keterlibatan Page dalam semua ini. Simon lalu menyatakan bahwa Page adalah orang yang sebenarnya mereka cari dan mencoba meyakinkan Johnny bahwa ia sendiri hanya menjalankan misi rahasia di dalam MI7 untuk menangkap Page. Ketika ditanya nama unit rahasia tersebut, Simon spontan menyebut Armitech mengambil nama dari merek urinoir yang ada di dekatnya. Johnny mulai meragukan cerita Simon tetapi tetap mempertahankan sikap skeptisnya. Tucker di sisi lain semakin yakin bahwa Simon berbohong dan mendesak Johnny untuk tidak tertipu. Namun Johnny malah membela Simon dan meminta Tucker untuk meninggalkan tempat tersebut. He's lying. No, I won't go. Get out. Setelah keluar dari toilet, Johnny kembali berbicara dengan Simon.
Simon kembali mengambing hitamkan Patch Quatermain dan menyebutnya sebagai orang yang sebenarnya mereka cari. Simon kemudian memanipulasi Johnny dengan mengatakan bahwa Patch selalu membencinya dan menganggapnya sebagai seseorang yang tidak pantas berada di MI7. Dia berusaha meyakinkan Johnny bahwa inilah saatnya untuk membuat perhitungan dengan Patch. Meskipun mulai ragu, Johnny akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kunci yang ia miliki kepada Simon sebelum meninggalkan restoran. Setelah mendapatkan kunci dari Johnny, Simon menyeringai dan menyebut Johnny sebagai orang bodoh. Ia kemudian memerintahkan dua rekannya yang sudah mengawasi mereka sejak awal untuk segera mengatur pertemuan dengan kliennya. Tidak lama setelah itu, Simon menghubungi Pegasus dan melaporkan bahwa mereka sudah mengetahui siapa orang ketiga dalam organisasi Vortex. Dengan licik ia menjebak Johnny English dan menyebut namanya sebagai orang ketiga yang selama ini mereka cari. It's Johnny English. Di sebuah gereja, Johnny duduk di belakang Patch, bersiap untuk mengungkap rencana jahatnya. Namun tanpa ia sadari, Patch dan agen-agen MI7 juga telah bersiap untuk menangkapnya. Mereka semua telah menjadi korban kelicikan Simon. Johnny menyapa Patch yang dengan tenang menanggapinya, seolah sudah mengetahui akhir dari segalanya. Johnny yang merasa diremehkan sebagai seorang guru tata bahasa yang dianggap tidak tahu apa-apa menuduh Patch sebagai anggota ketiga Vortex. Namun Patch membalikan tuduhan itu, mengatakan bahwa Johnny lah yang sebenarnya bagian dari Vortex. Keduanya saling menuduh, sementara Pegasus dari ruang kontrol menginstruksikan semua agen untuk bersiap. No, you. And it all ends here. Tiba-tiba perintah untuk menangkap Johnny diberikan. Tim MI7 langsung bergerak, mengepung dan menyerangnya. Johnny berlindung di balik kursi roda Patch saat serangan sniper menghujani tempat itu. Meskipun kakinya terkena peluru nyasar, ia berhasil menghilang sejenak, hanya untuk kembali dengan cepat, menodongkan pistol ke kepala Patch dan mengambil alih kursi rodanya. Dalam aksi pelariannya, Johnny menggunakan teknologi canggih yang tersembunyi di kursi roda Patch. Ia berusaha kabur dari tim MI7 yang dipimpin oleh Pegasus. Di tengah pengejaran, ia berbaur dengan sekelompok lansia yang sedang mengantri di lift, membuatnya sulit dideteksi. Who do you think you are? Setelah berhasil menjauh dari kejaran tim, Johnny melarikan diri ke balai kota. Tapi di sana ia mendapati dirinya dikepung oleh pasukan bersenjata, lengkap dengan mobil dan motor patroli yang memerintahkannya untuk berhenti. Bukannya menyerah, Johnny memanfaatkan kecanggihan kursi roda itu untuk melesat dengan kecepatan tinggi. Dalam mobil mendebarkan, ia berhasil melintas di bawah kolong truk yang sedang melaju, membuatnya lolos dari pengejaran. Setelah berhasil melarikan diri, Johnny mencari perlindungan di rumah Cat. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat Cat terkejut dan ketakutan. Johnny dalam kondisi terluka mencoba meyakinkan Cat bahwa ia bukan bagian dari Vortex, melainkan telah dijebak. Namun sebelum bisa menjelaskan lebih lanjut, ia kehilangan kesadaran dan pingsan. Sementara itu, di tempat lain, Simon telah berhasil mengambil sebuah kotak deposit dan membukanya dengan kunci yang ia peroleh. Di dalamnya ia menemukan kapsul kaca berisi cairan misterius. Tanpa membuang waktu, Simon menuju ke suatu lokasi untuk bertemu dengan seorang pria bernama Cihan. Dalam pertemuan itu, Han mempertanyakan bagaimana rencana mereka bisa terganggu. Simon menjelaskan bahwa situasinya mirip dengan insiden di Mosambik. Ada seseorang yang tampaknya bertindak sendiri. Han pun bertanya siapa target selanjutnya. Tapi Simon hanya menjawab dengan penuh percaya diri, serahkan padaku. Ia pun memberikan nomor rekeningnya untuk menerima dana sebesar $500 juta sesuai kesepakatan sebagai imbalan untuk misinya membunuh Perdana Menteri. Kembali ke rumah Cat, Johnny akhirnya siuman setelah pingsan selama beberapa jam. Cat mengabarkan bahwa luka yang ia alami hanya ringan. Sambil mencoba mengenakan celana panjangnya dengan sedikit kesakitan, Johnny menyimak temuan penting dari Cat. Cat mengungkapkan bahwa ia telah melihat rekaman di hari pembunuhan Presiden Chambal dan menemukan sesuatu yang janggal.
Dalam rekaman CCTV, sesaat setelah Campbell tertembak, si pembunuh terlihat mengalami kejang, kehilangan kendali atas tubuhnya, lalu tiba-tiba kembali tenang sebelum akhirnya mati karena gagal jantung. Kate menunjukkan bukti bahwa seseorang berbicara kepada si pembunuh sebelum kejadian, mengisyaratkan bahwa ia mungkin tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang sedang dilakukannya. Dari analisisnya, Kate menduga bahwa senjata rahasia Vortex adalah obat pengendali pikiran. Ia mengidentifikasi zat yang menunjukkan gejala serupa, yaitu timoxylin barbebutenol, sebuah senyawa berbahaya yang seharusnya telah dimusnahkan oleh CIA 10 tahun lalu. Orang yang bertanggung jawab atas pemusnahannya yaitu Titus Fisher. Johnny merasa berhutang budi kepada Kate atas informasi ini. Kate dengan santai menanggapinya, senang bisa ikut terlibat dalam penyelidikan ini. Saat Johnny bersiap untuk pergi, Kate tiba-tiba menyadari sesuatu mengingatkan kalau celana Johnny terbalik. Kini hubungan Johnny dan Kate semakin dekat. Mereka menikmati makan malam berdua, dan di tengah obrolan, Kate bertanya apa yang akan Johnny lakukan terhadap Vortex. Johnny mengakui bahwa ia masih belum tahu, dan jika Simon ada di sana, ia pasti tahu cara menghadapinya. Kate heran mengapa Johnny menganggap Simon lebih baik darinya, tetapi Johnny menjelaskan bahwa Simon seperti dewa, memiliki keabadian, kecerdasan, dan kekuatan yang mengagumkan. Tapi semakin lama berbicara, Johnny mulai menyadari bahwa bukan hanya keahlian yang penting, tetapi juga loyalitas, determinasi, dan keberanian. Dalam momen itu, ia menyadari ketertarikan Kate padanya. Terlihat dari bola mata Kate yang membesar, pipinya yang memerah, dan kontak matanya yang semakin dalam. Johnny pun dengan percaya diri menyimpulkan bahwa mereka mulai terhubung secara emosional dan mereka berdua bersiap untuk berciuman. Namun momen itu terputus ketika bel rumah berbunyi. Kate dengan cepat menyuruh Johnny bersembunyi di kamar tidur dan segera membereskan meja makan untuk menghilangkan jejak. Saat Kate membuka pintu, ternyata Simon yang datang. Ia menawarkan untuk mengantar Kate ke bandara dan Kate pun berpura-pura bersikap biasa. Percakapan mereka berlangsung singkat, dengan Simon menanyakan apakah Kate sedang sendirian, yang langsung dibantah oleh Kate meskipun dengan sedikit ragu. Simon menyebutkan bahwa ia masih mengerjakan proyek untuk Perdana Menteri Cina, sementara ia dan timnya tengah memburu Johnny untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Vortex. Ia juga menyinggung kemungkinan bahwa Kate menyembunyikan Johnny, tetapi Kate dengan santai menyangkal dan mengalihkan perhatian Simon agar mereka segera berangkat. Setelah Kate dan Simon pergi, Johnny yang masih bersembunyi di kamar mulai merenung. Ia mengingat kembali kejadian di Mozambik ketika Simon menoleh ke arahnya. Saat melihat ekspresi Simon, ia mulai merasa yakin bahwa Simonlah sebenarnya anggota ketiga Vortex yang selama ini mereka cari. Tiba-tiba si nenek tua kembali muncul dan menyerang Johnny. Dalam situasi yang mendesak, Johnny dengan sigap melarikan diri dan berhasil keluar melalui cerobong pembuangan sampah. Setelah lolos dari bahaya, ia segera berlari menuju apartemen Tucker untuk mencari bantuan. Sesampainya di apartemen, Johnny langsung disambut oleh Tucker yang terkejut melihatnya. Tucker mengingatkan bahwa setiap agen di negara ini sedang mencarinya. Namun Johnny dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa mereka benar mengenai Simon. Tucker yang masih kesal mempertanyakan pernyataan Johnny dan merasa tidak dihargai karena pendapatnya selalu diabaikan. Tucker meluapkan emosinya, merasa bahwa Johnny selalu bertindak seolah-olah tahu segalanya padahal ia tidak. Baginya menjadi agen adalah segalanya. Tetapi kini akibat keterlibatan Johnny ia justru diskors dari pekerjaannya. Tucker tampak enggan untuk membantu lebih jauh, tetapi Johnny tidak menyerah. Ia mengungkapkan bahwa Simon saat ini berada di Swiss dan waktu mereka semakin terbatas. Dengan nada serius, Johnny menegaskan bahwa ia ada di sana bukan untuk dirinya sendiri, tetapi karena negaranya membutuhkannya. Lebih dari itu, ia tahu bahwa Tucker juga dibutuhkan dalam misi ini. Johnny dan Tucker menyelinap ke garasi MI7 untuk mengambil mobil Royce. Setelah berhasil mendapatkannya, Johnny segera mengatur navigasi menuju Swiss dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tujuan mereka di benteng Le Bastion, Johnny mengeluarkan peralatan canggih dari dalam bagasi Royce, termasuk misil darat ke udara T2 dan tameng anti peluru D7. Dengan percaya diri, Johnny menyatakan bahwa ia telah mengenal alat-alat tersebut sejak lama. Setelah berhasil menerobos pagar keamanan, mereka bersiap untuk memanjat ke atas bangunan menggunakan pengait P8.
Johnny memastikan semua perlengkapan dalam kondisi baik sebelum akhirnya menembakkan pengait pertama. Namun ketika mengambil alat yang dikiranya pemanjat D16, ia justru secara tidak sengaja mengungkapkan lokasi. Agent in distress. Benda itu ternyata alat SOS yang kemudian menembakkan flare serta mengeluarkan suara peringatan. Johnny dan Tucker pun berusaha menyembunyikan alat itu, tetapi situasi membuat para penjaga menyadari posisi mereka. Kesalahan ini menyebabkan para penjaga segera menyadari keberadaan mereka. Tidak memiliki banyak pilihan, Johnny segera menyusun rencana darurat. Ia meminta Tucker untuk berpura-pura menyerangnya, lalu menahannya dan membawanya masuk sebagai tawanan. Awalnya Tucker ragu, tetapi Johnny terus meyakinkannya hingga akhirnya ia memukul Johnny beberapa kali agar rencana mereka tampak meyakinkan. Namun Tucker justru semakin bersemangat dan hampir saja membunuhnya setelah Tucker menembak ke arah di dekatnya. Untuk mengelabui para penjaga, Johnny akhirnya berpura-pura mati, sehingga tubuhnya dimasukkan ke dalam kantung mayat. Dengan cara ini, ia dan Tucker berhasil menyusup lebih jauh ke dalam area target. Keduanya kemudian dibawa dengan kereta gantung menuju Le Bastion, tempat di mana pertemuan antara Perdana Menteri Inggris dan Perdana Menteri Cina akan berlangsung. Sementara itu, di dalam ruang kontrol, Simon memberikan laporan kepada Pegasus bahwa ruangan pertemuan tersebut telah dilindungi oleh kaca tebal yang mampu menahan serangan mortar. Ia juga menjelaskan bahwa ruangan tersebut memiliki pintu satu arah, di mana orang dapat keluar tetapi tidak bisa masuk kembali. Pegasus menyambut baik informasi tersebut, menyadari bahwa keamanan tempat pertemuan sangat terjamin. Setelah itu, Simon menghubungi Slater, salah satu anak buahnya yang berada di ruangan lain, untuk menambahkan cairan pengendali pikiran ke dalam minuman Pegasus. Ia kemudian menginformasikan bahwa minuman segar akan segera dikirim ke ruangan Pegasus. Tanpa menaruh curiga, Pegasus menerima tawaran tersebut. Sementara Simon tetap mengawasi jalannya rencana dengan penuh keyakinan. Johnny akhirnya berhasil dibawa oleh Tucker, tetapi mereka dihentikan oleh penjaga yang meminta untuk memeriksa identitas mereka. Akibat kesalahan yang dibuat Johnny, Tucker terpaksa melumpuhkan semua penjaga. Setelah itu, Johnny tiba-tiba menghilang, membuat Tucker segera mencarinya. Sementara itu, Johnny berhasil menemukan ruangan tempat Pegasus berada. Di ruang kontrol, Simon dan Slater segera menyadari keberadaan Johnny dan bergegas menuju ruangan tersebut. Di sisi lain, Tucker terus mencari keberadaan Johnny tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Di dalam ruangan, Johnny dengan tegas berusaha meyakinkan Pegasus bahwa Simon berencana untuk membuatnya membunuh Perdana Menteri Cina Xi Jinping. Pegasus tidak mempercayai perkataan Johnny dan justru menyambut kehadiran Simon, menganggapnya sebagai sekutu. Namun Johnny mengungkapkan bahwa Simon adalah anggota ketiga dari organisasi Vortex, menuntutnya untuk mengakui kebenaran tersebut dengan menodongkan pistol. Simon tetap diam dan tidak memberikan respon. Dalam situasi itu, Johnny mulai membahas keberadaan cairan pengendali pikiran yang akan membuat Pegasus tunduk pada perintah Simon. Tapi sialnya, Johnny kemudian meneguk minuman Pegasus. To give you a drug. I'm intrigued, Simon. How exactly were you going to administer? Belum menyadari kesalahannya, Johnny mulai mempertanyakan bagaimana saat itu bekerja, apakah melalui suntikan, gas beracun, atau minuman. Hideous gas through the air vent. Or by spiking her drink. Suboxone barbiturate. Simon dengan tenang mengonfirmasi bahwa Johnny telah meminumnya. Sementara Slater menambahkan bahwa dalam beberapa saat Johnny akan memasuki fase kejang. Johnny tetap mencoba menunjukkan ketahanannya terhadap efek obat tersebut. Tetapi tidak lama kemudian, Simon menjelaskan bahwa sebelum obat itu membunuhnya, akan ada jendela kecil di mana Johnny akan melakukan semua perintah yang diberikan kepadanya. Johnny mulai kehilangan kendali atas dirinya dan Simon semakin yakin bahwa rencana mereka akan berhasil. Di tengah kekacauan itu, Pegasus dengan marah menyebut Simon sebagai pengkhianat bagi dinas dan negaranya. Tetapi Simon dengan kasar menyuruhnya diam. Dalam keadaan terpengaruh obat, Johnny tiba-tiba memerintahkan Pegasus untuk menunduk sebelum kemudian meninju wajahnya hingga pingsan. Simon dan Slater segera bersiap untuk langkah selanjutnya.
Sementara Johnny yang masih dalam pengaruh obat mulai kehilangan kendali atas dirinya. Di ruang pertemuan, Johnny akan bertindak sebagai penerjemah menggantikan Pegasus untuk Perdana Menteri Inggris dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Cina Xi Jinping. Simon yang mengendalikan Johnny dari kejauhan meyakinkan Kate bahwa Johnny telah kembali ke dalam tim dan kini menjadi bagian dari delegasi Inggris. Sementara itu di tempat lain, Tucker dihadang oleh agen Simon yaitu Madeleine yang mencoba menyerangnya dengan pisau. Namun Tucker dengan sigap mematikan lampu dan berhasil membalikkan keadaan melumpuhkan Madeleine. Di ruang pertemuan, kedua pemimpin negara mulai berbincang dengan Johnny menerjemahkan percakapan mereka. Tapi tiba-tiba Simon memberi perintah kepada Johnny untuk berdiri dan berjalan ke meja air. Johnny yang tanpa sadar mengikuti instruksi, menemukan sebuah pistol yang disamarkan sebagai tabung lipstik di saku kanannya. Sebuah senjata yang awalnya dirancang untuk Pegasus. Di bawah pengaruh obat, Johnny dengan polosnya mengoleskan lipstik itu ke bibirnya. Sebelum Simon mengoreksinya dan menyuruhnya menarik bagian atas lipstik, mengungkapkan pistol tersembunyi di dalamnya. Simon lalu memberi perintah kepada Johnny untuk membunuh Xi Jinping. Kate menyadari bahwa Johnny sedang dikendalikan dan segera meminta bantuan. Tucker yang telah memahami situasi mengungkapkan bahwa Simon Ambrose adalah dalang di balik rencana ini. Di tengah kebingungan, Johnny teringat ajaran gurunya di Tibet, pikiran harus menjadi tuan bagi tubuh. Meskipun dalam kondisi terpengaruh obat, Johnny mulai berjuang melawan kontrol Simon. Tangannya sendiri berusaha melawan, mencoba mencegah dirinya menarik pelatuk pistol. Sementara itu, Tucker berusaha mengganggu frekuensi komunikasi Simon dengan Johnny berharap bisa memutus kendali Simon atasnya. Situasi semakin tegang ketika ruang pertemuan yang tahan peluru tidak dapat ditembus dari luar. Petugas keamanan mencoba menembak kaca tetapi usaha mereka sia-sia. Johnny terus berjuang bertarung melawan tubuhnya sendiri, sementara Simon berulang kali memerintahkan untuk menembak Xi Jinping. Tucker akhirnya berhasil mengganggu frekuensi komunikasi Simon dengan menggantinya dengan siaran radio, menyebabkan Johnny mulai menari tak terkendali. Simon yang marah kembali memberi perintah dengan lantang, tanpa menyadari bahwa ia telah mengekspos dirinya secara langsung. Johnny, aku perintahkan kau menembak Xi Jinping. Namun di saat-saat terakhir, Johnny berhasil mengarahkan pistolnya dan menembak ke arah Simon. Setelah itu, efek obat membuatnya ambruk. Jantungnya mulai melemah hingga akhirnya berhenti berdetak. Kate yang melihat kondisi Johnny semakin kritis segera berlari ke arahnya dan menciumnya. Dalam kesadarannya yang memudar, suara gurunya kembali terdengar di kepalanya. Tiba-tiba Johnny menarik nafas dalam, kembali sadar dan mengucap terima kasihnya kepada Kate yang langsung menciumnya kembali. Kate dengan mata berkaca-kaca menjawab, aku nyaris terlambat. Tucker yang turut menyaksikan kejadian itu menyambut Johnny yang baru saja bangkit dari ambang kematian. Namun Johnny segera menyadari sesuatu dan bertanya di mana Simon. Johnny bersiap mengejar Simon setelah insiden yang hampir merenggut nyawanya. Tanpa ragu, ia segera melompat dengan parasutnya dan mendarat tepat di atas motor salju, lalu menggunakannya untuk mengejar Simon yang masih berada di dalam kereta gantung. Dalam aksi yang penuh keberanian, Johnny melompat dengan motornya dan berhasil bergelantungan di bawah kereta gantung, memulai perkelahian sengit dengan Simon. Di dalam kereta, tangan Johnny terjebak, memaksanya menerima serangkaian tendangan bertubi-tubi dari Simon ke arah selangkangannya. Namun, berkat latihan kerasnya di Tibet, serangan tersebut tidak memberikan efek apapun. Ketika Simon berbalik untuk meraih pistol yang terjatuh, Johnny segera mengambil kesempatan untuk membalas dengan tendangan ke arah yang sama, membuat Simon kesakitan. Dalam kondisi tersebut, Johnny berhasil meraih pistolnya dan menodongkannya ke arah Simon. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa segalanya telah berakhir bagi Simon. Menekankan bahwa meskipun Simon telah mengkhianati negaranya dan menipu teman-temannya, ia tidak bisa lari dari Johnny English. Namun tanpa disadari, Simon segera mengambil pistolnya dan mulai menembaki Johnny yang masih dalam posisi rentan. Dengan cepat, Johnny mencoba menggunakan tameng anti peluru yang terintegrasi dalam peralatannya, tetapi ternyata ia menekan tombol yang salah. Tucker yang mengawasinya dari jauh segera mengoreksinya dan menyebutkan kode yang benar. Setelah tombol yang sesuai ditekan, sistem pun aktif. Tapi bukannya menciptakan pelindung, justru menembakkan misil langsung ke arah Simon, menghancurkannya bersama dengan kereta gantung yang ia tumpangi.
Keesokan harinya suasana penuh kebanggaan terasa. Perdana Menteri mengungkapkan kegembiraannya atas keberhasilan misi tersebut. Penangkapan dalam organisasi kriminal Vortex telah dilakukan, dan Cina pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Inggris serta dinas rahasianya. Dalam pertemuan itu, Pegasus menyatakan bahwa Johnny English pantas mendapatkan gelar kesatria sebagai penghormatan atas jasanya. Kate menambahkan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan dukungan dunia terhadapnya. Momen penganugerahan gelar kesatria pun tiba, dan Johnny berlutut di hadapan sang ratu. Namun tanpa disadari, ratu yang berdiri di hadapannya adalah pembunuh bayaran tua yang sebelumnya telah beberapa kali mencoba menghabisinya. Menyadari bahaya itu, Johnny dengan sigap menghindari serangan dan mengejar si nenek pembunuh yang berusaha melarikan diri. Dalam kekacauan itu, Johnny secara tidak sengaja melompat ke arah ratu yang asli, mengira bahwa ia adalah musuh yang sedang menyamar. Dengan penuh keyakinan, Johnny berhasil menangkapnya dan merasa telah mengakhiri ancaman tersebut. Namun kecerobohannya segera terungkap saat nenek pembunuh bayaran yang asli justru ditangkap oleh pihak keamanan. Johnny terkejut menyadari bahwa selama ini ia baru saja menyerang ratu yang sebenarnya. Sebagai adegan pasca kredit, Johnny terlihat sedang menyiapkan makanan untuk Kate dengan iringan lagu In the Hall of the Mountain King. Dalam momen santai itu, ia bahkan memparodikan video gadis Loitama dengan memutar beberapa daun bawang, mengakhiri petualangan kocaknya dengan cara yang khas dan menghibur. Dengan begitu, film pun berakhir.